Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penyakit pada tanaman cabai. Yang pertama adalah bercak daun cabai. Penyakit ini menginfeksi bagian daun dan disebabkan oleh Cercospora capsicum, nama jamur yang menginfeksi daun cabai. Sifat infeksinya adalah lokal, artinya infeksi ini terjadi pada satu bagian saja dan kemudian tidak menyebar ke bagian lain secara sistemik. Ya, jika kemudian bagian lain terinfeksi, itu diakibatkan oleh inokulum sekunder. Artinya inokulum yang tumbuh, yang muncul dari bekas gejala sebelumnya. Gejalanya khas berada di daun, terdapat bercak bulat, ya, ukurannya kecil dan sedikit kebasahan. Tidak terlalu basah karena ini disebabkan oleh jamur, ya. Cenderung yang basah itu disebabkan oleh bakteri. Bercak tersebut dapat membesar hingga 0,5 cm dengan pusatnya berwarna putih dan tepinya berwarna yang lebih tua. Jadi kalau kita lihat, teman-teman lihat gambar yang ada di samping kanan, bercak daun cabai yang disebabkan oleh Cercospora capsicum ini punya bercak yang kemudian di tengahnya ada putihnya. Jadi terlihat seperti mata gitu ya. Mata apa ya yang seperti ini ya. Jadi luarnya gelap, tengahnya pucat atau putih. Bercak yang tua itu kemudian menyebabkan daun berlubang. Jadi di bagian tengah itu kemudian jika tertiup angin atau ada gesekan disebabkan angin oleh serangga akan kemudian robek dan terlihat seperti berlubang. Dan kemudian daunnya gugur, bahkan sebelum daun itu menguning. Jadi penyakit ini akan menyebabkan keguguran daun sebelum daun itu menguning. Jadi ada pengurangan jumlah daun dan juga luas daun, permukaan daun yang melakukan fotosintesis. Jadi cukup merugikan ya penyakit ini. Jadi kalau teman-teman ke lapangan, kemudian menemukan di daun cabai gejala seperti ini, maka kita udah kenal ya, Cercospora capsicum penyebabnya. Ini foto lain dari gejala Cercospora capsicum, gejala bercak daun cabai disebabkan oleh Cercospora capsicum. Seperti tadi terlihat ya, ini sedikit lebih jelas. Jadi bentuknya bercak bulat, di tengahnya putih atau pucat dengan sisi luarnya yang lebih gelap. Nah, biasanya bercak itu di sekelilingnya ada bagian yang berwarna kuning, ya. Teman-teman lihat di situ, yang berwarna kuning melingkari bercak itu disebut halo. Halo ini berwarna kuning. Di tempat inilah kemudian beberapa patogen itu masih aktif, masih tumbuh dan akan mulai menginfeksi bagian tersebut. Jadi bagian itulah yang paling banyak jamur aktifnya. Sedangkan pada bagian tengah, bagian yang sudah coklat, itu jaringannya sudah mati sehingga tidak ada lagi jamur yang hidup di sana karena tidak ada nutrisi. Apalagi di tengah yang berwarna putih, itu justru jamur-jamur mungkin sudah mulai rilis lagi, sudah mulai membentuk spora baru dan melepaskannya ke udara. Jadi bagian yang paling aktif, paling diisi oleh paling banyak jamur aktif adalah di bagian halo itu. Jadi untuk melakukan isolasi bisa dilakukan di bagian tersebut. Nah, diketahui bahwa penyakit ini lebih sedikit pada musim kemarau. Ya, seperti hal pada umumnya jamur yang pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh kelembaban, suhu, maka di musim kemarau yang cenderung kelembabannya lebih rendah, penyakit ini lebih sedikit muncul. Pada budidaya cabai ya, dengan tumpang sari dengan tomat atau dengan jagung, ternyata penyakit ini tumbuh jauh lebih banyak. Artinya pada daerah
yang punya catatan penyakit bercak daun cabai Cercospora ini cukup tinggi, ya, maka tidak disarankan menanam cabai dengan tumpang sari tomat dan jagung, ya. Sedangkan pada daerah-daerah yang misal riwayat bercak daun Cercospora pada cabainya tidak terlalu besar, maka tumpang sari cabai dengan tomat dan jagung masih bisa dilakukan, ya, masih boleh. Karena di beberapa penyakit tumpang sari cabai dengan tomat dan jagung ini justru bisa mengendalikan penyakit yang lain, ya, bisa mengendalikan penyakit yang lain. Walaupun di sini bisa justru meningkatkan bercak daun Cercospora. Jadi tergantung daerahnya masing-masing seperti apa status penyakit bercak daun cabai Cercospora di sana. Nah, penyakit ini tinggi pada cuaca panas yang basah. Jadi bayangannya adalah hujan, ya, hujan lebat, kemudian hujannya reda, misalnya hujan semalaman begitu ya, pagi hari masih hujan atau hujannya reda pada pagi hari, berarti kan lahannya basah ya. Hujannya reda lalu matahari terbit dan kemudian jadi terik, jadi panas. Jadi tanah yang basah, lahan yang basah, kemudian kena sinar matahari yang panas. Itu yang kemudian menyebabkan kelembaban tinggi, maka dari itu penyakit ini kemudian juga tinggi pada keadaan-keadaan seperti itu. Pada umumnya tanaman tua itu yang terinfeksi oleh penyakit ini. Jadi penyakit ini banyak dijumpai pada tanaman-tanaman cabai yang sudah tua. Meskipun begitu, juga ada riwayat atau juga ada catatan yang menyebutkan bahwa tanaman muda juga bisa terinfeksi oleh penyakit ini. Patogen bercak daun cabai atau Cercospora capsicum ini terbawa biji dan bertahan pada sisa tanaman sakit. Oleh karena itu, penting untuk kita melakukan pengendalian dengan menanam tanaman yang sehat, tanaman yang bebas dari patogen, serta melakukan pembersihan lahan sebelum penanaman untuk membersihkan sisa-sisa tanaman sebelumnya dan mengeradikasi, membuang, memusnahkan tanaman-tanaman cabai yang terinfeksi bercak daun Cercospora. Selain itu, melakukan penanaman dengan pengaturan waktu tanam yang menghindari musim hujan, ya, atau kelembaban tinggi itu akan sangat membantu untuk mencegah penyakit ini. Jarak tanam itu akan mempengaruhi kelembaban, sehingga perlu dipertimbangkan jarak tanam. Baik itu mungkin jarak tanam antar baris yang bisa diperlebar, sedangkan jarak tanam dalam barisnya bisa tetap sama. Kemudian mempertimbangkan juga arah baris, ya. Jadi barisnya itu dibuat mungkin dari timur ke barat, sehingga cahaya matahari masuk ke dalam jarak antar baris itu untuk mengurangi kelembaban. Penggunaan mulsa plastik berwarna putih juga dapat memantulkan cahaya matahari yang harapannya bisa juga mengurangi kelembaban pada bagian bawah tajuk tanaman cabai. Gitu ya. Penggunaan benomil, manep dan zinep, metil thiofanat, tembaga, propinep itu juga bisa digunakan jika dirasa perlu. Berikutnya, ini adalah yang kedua, penyakit yang saya kira umum untuk teman-teman jumpai, ya, yaitu penyakit antraknos cabai. Itu di buku Pak Haryono Semangun, nama penyakit ini antraknos. Kalau di beberapa jurnal, penyakit ini disebut antraknosa, ya, atau antraknose, begitu nulisnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu pakai E, anthracnose itu dengan belakangnya ditambah E. Nah, teman-teman, anthracnose ini menjadi penyakit yang khas, mudah sekali dikenali, karena ciri gejalanya hampir sama di semua jenis tanaman, di semua jenis buah yang mengalami penyakit anthracnose. Ya. Jadi anthracnose itu ciri-cirinya adalah buah apapun itu ya, buahnya itu menjadi cekung. Ya, teman-teman bisa lihat di cabai ini juga atau di paprika ini menjadi cekung, kemudian di situ tumbuh jamur yang berbentuk lingkaran konsentris.
ya, atau lingkaran sepusat begitu bahasanya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini terjadi hampir di beberapa tanaman. Di pepaya ada anthracnose juga disebabkan oleh Coledotrichum juga, gejalanya mirip begini. Nah, sekarang kita bicara tentang cabai. Secara umum di Indonesia itu cabai yang paling banyak digunakan ada cabai merah besar, ya, cabai merah besar, cabai merah keriting, kemudian cabai rawit, kemudian paprika, gitu ya. Nah, seluruh cabai ini dapat diinfeksi oleh Coledotrichum, ya. Sementara kita kenali dengan Coledotrichum capsicum, ya. Walaupun spesiesnya bisa mungkin beragam, tapi paling tidak ini semua adalah Coledotrichum. Jadi Coledotrichum ini menyebabkan penyakit pada buah yang disebut anthracnose. Tentu gejala ini tidak langsung muncul seperti pada foto ini ya. Jadi mula-mula bentuknya adalah bintik kecil berwarna kehitaman dan berlekuk pada buah. Jadi udah mulai cekung ke bawah gitu ya. Bintik ini tepinya kuning lalu membesar. Teman-teman bisa lihat di foto sebelah kiri atas itu masih ada yang berwarna kuning. Bintiknya tepinya berwarna kuning lalu membesar dan memanjang dan tengahnya gelap. Jadi kalau di cabai itu dia akan memanjang, cenderung mengikuti panjang cabainya. Jadi nanti lingkarannya lebih ke lonjong kalau di buah cabai. Kalau di paprika karena permukaannya yang lebih besar dimungkinkan untuk berbentuk lebih bulat ya. Dan tengahnya menggelap dalam cuaca yang lembab ya, kelembabannya tinggi. Bagian yang terinfeksi ini yang bergejala ini akan membentuk asar fulus atau disebut tubuh buah dalam lingkaran sepusat. Jadi kalau teman-teman lihat yang warna hitam melingkar itu adalah sebetulnya barisan-barisan asar fulus. Asar fulus ini bisa dilihat itu di foto yang tengah sebelah kanan itu dilihat dari samping ya atau di bagian paling bawah itu dilihat dengan mikroskop dengan pewarnaan. Atau pada asar fulus inilah dibentuk conidium dari Coledotrichum. Jadi yang kecil-kecil itu bentuknya seperti bulan sabit ya dengan satu sekat atau tanpa sekat itu adalah Coledotrichum-nya ya. Nah, penyakit ini tuh berkembang terus dalam penyimpanan dan pengangkutan. Jadi penyakit ini mulai muncul di lapangan ya, bisa muncul gejala di lapangan ya. Seperti teman-teman lihat itu kan buah-buahnya beberapa masih ada di pohon, di tanaman atau dalam penyimpanan dan transportasi. Jadi kalau teman-teman sekarang pergi ke dapur cari, tanya di mana ibunya nyimpen cabai atau paprika atau cabai rawit, mau cabai besar, cabai keriting ya. Mungkin saat beli itu milih yang utuh ya pasti. Tapi ketika disimpan kemudian ternyata 1-2 mulai terinfeksi Coledotrichum. Nah, artinya apa? Artinya penyakit ini itu tidak hanya menyerang di lahan, tapi juga menyerang pasca panen. Menyerang pasca panen. Walaupun kita simpan di dalam kulkas sekalipun, penyakit ini tetap bisa muncul, walaupun tentu lebih lambat ya, lebih lambat. Yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi adalah bagaimana cara menyimpannya. Jadi kelembaban udara, ya akan lebih cepat nih kalau teman-teman menyimpannya di dalam plastik. Jadi misal belanja ya, belanja itu cabainya kan diplastikin sama yang jual ya. Plastikin sampai rumah plastiknya disimpan begitu saja gitu ya, cabainya tidak keluarkan dari plastik. Nah di dalam itu kemudian jadi lembab berair. Nah maka akan lebih cepat muncul. Jadi kalau teman-teman ke dapur dan melihat masih disimpan dalam plastik, silakan dikeluarkan. Jika basah bisa dikering anginkan, baru disimpan. Nah, apalagi di dalam plastik itu atau dalam penyimpanan cabai itu sudah ada yang terinfeksi Coledotrichum nih, sudah tumbuh ya gejalanya, sudah mulai kelihatan sporanya, itu bahaya ya. Sebaiknya segera dipisahkan buah yang sakit itu dari buah-buah lain yang masih segar, agar tidak semakin banyak buah yang terinfeksi, gitu ya. Nah, teman-teman, saya dalam hal ini juga mau menawarkan pada teman-teman jika ada yang
tertarik untuk ikut serta dalam penelitian saya sedang meneliti Coledotrichum sebagai penyakit pasca panen, gitu ya. Tentu dalam skema magang, bukan dalam skema part-time job ya, bukan dalam skema part-time job, tapi magang untuk belajar tentang penyakit ini silahkan. Nah, jamur ini karena menginfeksi buah, kemudian akan masuk ke dalam ruang biji dan menginfeksi biji, tanpa menyebabkan kerusakan pada biji tersebut. Kenapa? Karena kelak jamur ini ketika biji itu sudah mulai tumbuh menjadi tanaman baru, ketika disemai, barulah jamur ini menginfeksi tanaman yang baru. Jadi jamur ini tinggal atau hidup dalam biji untuk menunggu hingga biji tersebut berkecambah dan menjadi tanaman baru. Jamur ini kemudian menyerang batang dan daun untuk bertahan hidup tanpa begitu banyak merusak hingga nantinya terbentuk buah. Nah, barulah jamur ini akan menginfeksi buah dan menyebabkan kerugian. Ya, jamur ini bertahan pada bagian tanaman yang sakit dan juga disebabkan oleh angin. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan biji atau menyemai biji yang bebas dari Coledotrichum. Nah, penyakit ini akan berkurang pada musim kemarau, ya. Jadi artinya penyakit ini sama disebabkan oleh jamur itu akan sangat senang pada keadaan-keadaan lembab pada musim hujan. Karena itu pada musim kemarau perkembangan penyakitnya rendah. Jadi kalau bisa kita mengatur penanaman, ya, menghindari musim hujan itu akan sangat membantu mengurangi penyakit ini. Kalau teman-teman lihat harga cabai sekarang yang tinggi sekali, kenapa? Ya salah satunya adalah beberapa penyakit yang kita pelajari hari ini, ya, termasuk Coledotrichum ini menyebabkan supply atau ketersediaan cabai berkurang sehingga harga cabai meningkat. Penyakit akan berkurang juga dengan drainase yang baik dan gulma, ini keliru tulis ya, seharusnya bukan gula tapi gulma terkendali. Jadi kontribusi drainase dan pengendalian gulma itu sangat tinggi dalam pengendalian antraknus. Sebab drainase ini juga akan mempengaruhi kelembaban, teman-teman. Kalau teman-teman kalau banyak genangan air, ya, jadi drainasenya itu kan harapan kita memberikan cukup air kepada tanaman, kemudian setelah itu air mengalir dan hilang, ya. Kalau airnya kemudian tergenang, panas terik datang, itu kan justru menyebabkan kelembaban yang tinggi. Nah, yang seperti ini justru akan meningkatkan penyakit antraknus. Gulma itu selain kita kenal sebagai inang alternatif untuk beberapa patogen, sehingga bisa menulari tanaman budidaya, gulma juga bisa meningkatkan kelembaban udara. Ya, sebab kemudian ada tajuk-tajuk yang basah, ada beberapa air yang terjerembab di dalam semak atau dalam gulma-gulma tersebut. Berikutnya, penyakit akan rendah pada tumpang sari dengan, mohon maaf, tomat seharusnya ya, dan jagung. Jadi kalau tadi kita bicara Cercospora yang menyebabkan bercak pada daun cabai, itu akan meningkat ketika cabai ditumpang sari dengan tomat dan jagung. Justru untuk mengendalikan Coledotrichum, tumpang sari dengan tomat dan jagung akan sangat membantu untuk mengurangi infeksi atau mengurangi penyakit Coledotrichum. Jadi kalau tempat di area itu condong lebih banyak Coledotrichum-nya ketimbang Cercospora, maka boleh mempertimbangkan untuk melakukan tumpang sari cabai dengan tomat dan jagung. Tapi sebaliknya ya, jika di sana lebih banyak Cercospora, maka sebaiknya jangan. Oke, buah muda lebih rentan daripada yang matang. Pengendalian kimiawi juga bisa digunakan, binomil, kaptafol, klorotalonil, manep, mancozeb, dan sebagainya. Nah, yang sedang saya akan teliti adalah penggunaan bukan ekstrak daun mimba, penggunaan penyalutan buah dengan kitin dan trichoderma. Oke. Jadi idenya adalah bagaimana kita bisa melindungi buah setelah dipanen agar tidak terinfeksi oleh Coledotrichum dengan cara menyelimuti atau mengcoating, memberikan pelapis pada buah tersebut
dengan pelapis berupa kitin. Nah, beberapa penelitian sudah menyebutkan bahwa kitin bisa digunakan. Ya, tinggal bagaimana membuatnya lebih efektif. Kita akan coba juga untuk memberdayakan trichoderma dalam pembuatan lapisan yang melindungi buah cabai itu. Nah, masalahnya adalah trichoderma sebagai makhluk hidup, sebagai jamur yang hidup, mungkin tidak diinginkan ada di dalam atau ada pada permukaan buah cabai ya. Kalau kita kaitan dengan ekspor nanti, tentu cabai yang diekspor tidak boleh mengandung mikroorganisme, apalagi yang residu mikroorganisme ya yang kita berikan. Jadi nggak boleh harusnya mengandung trichoderma, atau tidak kaitan dengan ekspor, kaitan dengan konsumen. Ya mungkin kita tidak ingin ya makan cabai yang di situ dibilang cabainya ini tadi habis direndam dengan trichoderma gitu kan, nggak mau dong. Jadi ada jamur trichoderma hidup di permukaannya. Maka dari itu dalam penelitian saya nanti, saya akan coba untuk memanfaatkan metabolit sekundernya trichoderma saja, jadi tidak perlu menggunakan trichoderma hidup, hanya metabolit sekunder. Nah, sekali lagi, teman-teman jika ada yang tertarik untuk ikut serta dalam skema magang, saya persilahkan. Jadi, teman-teman nanti belajar mulai dari melakukan inokulasi, menularkan Clitotrichum ke cabai, kemudian menyiapkan metabolit sekunder, kitin, dan melakukan aplikasi ke cabai dalam skema magang ya. Jadi tawaran ini hanya saya berikan untuk skema magang, artinya Anda ikut serta bukan bekerja ya. Jadi tidak ada part-time job untuk ini, hanya magang saja. Dalam beberapa waktu. Jadi seperti halnya magang pada umumnya, nanti kita akan setting dalam 1 bulan atau 2 bulan melakukan pekerjaan tersebut. Gitu ya. Harapannya teman-teman sudah punya keahlian mengenai kegiatan-kegiatan ini, yang nantinya kalau teman-teman mau penelitian, baik penelitian serupa maupun penelitian lain, teman-teman sudah lancar ya, karena sudah pernah melakukan hal ini. Gitu. Berikutnya penyakit ketiga adalah layu bakteri pada cabai yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum. Sebetulnya penyakit layu pada cabai ini juga ada yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum, penyebab layu pada cabai dengan gejala yang mirip dengan layu bakteri Ralstonia. Kita nggak bahas tentang Fusarium kebetulan. Semoga di presentasi teman-teman ada yang membahas itu. Tetapi nanti di materi tomat di video berikutnya akan ada materi mengenai layu Fusarium pada tomat yang kurang lebih akan memberikan informasi yang sama dengan kejadian layu Fusarium pada cabai. Untuk ini kita akan bahas yang layu bakteri saja pada cabai. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah kanan bawah itu adalah tanaman cabai atau tomat ya yang mengalami layu bakteri Ralstonia solanacearum. Nanti kita akan bahas bagaimana membedakan layu bakteri dengan layu yang fusarium. Jadi yang ini layu bakteri atau layu fusarium nih, karena sama-sama gejalanya layu, gitu ya. Mungkin kita bahas nanti di pembahasan tentang tomat saja. Di sini saya akan membahas terlebih dulu tentang bagaimana membedakan ini layu disebabkan oleh patogen, ya apapun itu, Ralstonia atau fusarium, atau ini layu karena kurang hara, atau ini layu karena kurang air, gitu ya. Bagaimana membedakan ini patogen atau ini kurang air? Karena teman-teman tahu ya, tanaman cabai yang kurang air juga menunjukkan gejala layu. Nah, kenapa penting untuk tahu bedanya? Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita menghadapinya, gitu ya. Jika kita tahu ini layunya karena air, kan kemudian kita berikan air, betul? Nah, akan tetapi jika ini disebabkan oleh Ralstonia misal, mau teman-teman beri air sampai berapa juga nggak akan kembali segar tanamannya, gitu ya. Maka ini kita perlu bisa membedakan
bagaimana membedakan layu disebabkan oleh bakteri dengan layu yang karena kurang air di lapangan, gitu ya. Nah, pertama yang jelas nampak adalah teman-teman, layu bakteri atau layu fusarium, ya, layu pada tanaman cabai yang disebabkan oleh patogen biotik, itu biasanya terjadi spot-spot. Jadi kalau teman-teman di lapangan yang tanaman yang mengalami kelayuan itu spot-spot. Jadi satu titik di sini, titik lain di sana, titik lainnya di sana, acak ya. Terjadi secara acak. Nah, seperti pada gambar yang sebelah kanan bawah, ketika ada yang layu, sebelah kanan kirinya seger. Ya. Ini jadi indikasi bahwa ini bukan kurang air. Kenapa? Karena proses irigasi itu pasti dilakukan serentak sama banyak untuk setiap tanaman yang ada di sana. Artinya kalau satu tanaman ini layu kurang air, kenapa tanaman di sebelahnya tidak kurang air? Jika kaitannya dengan kekurangan air. Berarti ini bukan kurang air. Berarti ini adalah layu yang disebabkan oleh patogen biotik, baik itu Ralstonia maupun Fusarium. Ya, kalau layu disebabkan oleh kurang air, layu itu akan terjadi menyeluruh pada semua tanaman yang ada di lahan itu. Ya, sebab tidak hanya satu dong yang tidak kena irigasi ya, mungkin banyak semuanya juga kurang irigasi. Maka layunya akan terjadi menyeluruh. Kalau layunya spot-spot, apalagi ada satu tanaman layu parah di sebelahnya masih segar, maka itu dimungkinkan layu tersebut disebabkan oleh patogen biotik, baik itu Ralstonia maupun Fusarium. Nah, untuk Ralstonia, layu itu terjadi pada pucuk kemudian menjalar ke bawah. Jadi, kebalikan dengan Fusarium nanti. Kita bahas lebih lengkap. Ada kecenderungan bahwa layu disebabkan oleh Ralstonia itu mulai layunya dari atas. Baru ke bawah, ke daun yang lebih bawah, ke daun yang lebih bawah. Sedangkan pada Fusarium kebalikannya. Nah, layu pada Ralstonia pada cabai ini mulai dari atas ke bawah sehingga akhirnya nanti tanaman menjadi mati. Ya, jaringan pembuluh batang bagian bawah akan menjadi kecoklatan. Jadi itu yang ada di sebelah kiri, foto sebelah kiri, baik yang atas maupun yang bawah. Jika batangnya, terutama yang mendekati akar itu kita potong, maka akan kita lihat batangnya berwarna kecoklatan, di mana seharusnya warna batang ini tidak coklat ya, lebih ke hijau. Jadi itu menandakan bahwa terjadi nekrotik atau kematian sel, kematian jaringan pada pangkal batang tersebut. Nah, apabila kemudian batangnya dipotong dan dicelupkan ke air bening, ya, itu akan tampak keluarnya massa bakteri atau bakterial os atau os bakteri seperti pada gambar yang di sebelah kanan atas. Itu udah confirm bahwa penyebab layu ini adalah bakteri. Bakteri apa? Sementara ini hanya Ralstonia yang menyebabkan layu pada cabai. Jadi kemungkinan besar disebabkan oleh Ralstonia. Loh Pak, bukannya pada setiap jaringan tanaman itu ada bakteri yang hidup di sana? Ya betul, tapi tidak dalam jumlah sebesar ini. Ya, tidak akan muncul bakterial os yang nampak pada air bening begini. Ya, hanya akan tampak bakterial os jika bakterinya populasinya besar. Dan apa yang dilakukan bakteri dalam populasi besar di dalam jaringan tanaman? Maka berarti bakteri itu tumbuh besar dengan menggunakan nutrisi dari jaringan tanaman. Berarti dia patogen pada tanaman tersebut. Apalagi kita lihat tanamannya juga layu. Berarti itu adalah layu yang disebabkan oleh bakteri. Gitu ya. Nah, untuk itu pertama perlu dilakukan eradikasi. Jadi Ralstonianya ini berada pada tanah atau pada perakaran tanaman tersebut, maka yang perlu pertama dilakukan adalah dengan segera melakukan eradikasi tanaman yang terinfeksi. Jika kita lihat foto kanan bawah itu teman-teman, akan dimungkinkan tanaman di sebelah kanan dan kirinya tidak lama lagi juga akan layu, artinya tertular gitu ya. Maka bisa juga dengan melakukan eradikasi tanaman yang sudah parah
dan tanaman yang ada di kanan kirinya. Ya, berat ini pasti. Ini berat. Karena kenapa? Karena tanaman kanan kirinya masih sehat. Oke lah, katakan begini. Tanaman di kanan kirinya tidak perlu dicabut hingga nanti mulai muncul gejala awal, maka harus segera dicabut sebelum meluas ke tanaman yang ada di sekitarnya lagi. Jadi eradikasi itu penting. Nah, eradikasi itu tidak hanya mencabut ya. Setelah dicabut dibuang kemana itu juga penting ya. Jangan kemudian dicabut lalu dibuang di sela-sela tanaman antar baris, ya itu sama aja bohong ya. Jadi harus segera dibuang menjauh, dibakar jika memungkinkan. Walaupun saya tidak menyarankan untuk melakukan eradikasi dengan cara membakar karena berbahaya, ya sebaiknya tidak melakukan pembakaran. Jika mungkin dibuang jauh-jauhnya, ya. Kalau bisa juga hindari membuang tanaman ini di sekitar sumber air. Karena kalau air ini tercemar, air itu kemudian dipakai irigasi, maka itu sama dengan menularkan ya. Jadi hati-hati dalam melakukan eradikasi. Kedua, pergiliran tanam. Jika sudah pernah terinfeksi, maka sebaiknya berikutnya tidak menanam cabai, tidak menanam tomat atau tanaman-tanaman sefamilia. Silakan ganti dengan tanaman lain dulu. Menghindari genangan air dan kelembaban yang tinggi karena penularannya nanti dibantu oleh air. Lagi pula dalam jumlah air yang besar ini akan meningkatkan proses infeksi. Menurunkan pH dengan pemilihan belerang, menanam varietas sehat dan tahan, ini adalah yang paling utama. Jika bisa memang kita pilih tanaman varietas yang tahan untuk kita tanam. Menggunakan antagonis seperti Trichoderma, Glycladium, dan Pseudomonas fluorescens, ini juga banyak dikaji, bisa digunakan untuk mengendalikan. Oke teman-teman, ini penyakit berikutnya yang akan kita bahas adalah penyakit pada cabai yang disebabkan oleh virus. Ya. Nama virusnya adalah Tomato Yellow Leaf Curl Virus atau penyakitnya disebut penyakit daun keriting kuning. Ini teman-teman mudah sekali temui kalau teman-teman lihat ada pertanaman cabai, ya nanti awalnya hijau lama-kelamaan mulai bintik satu warna kuning ya, satu spot warna kuning ya, satu tanaman kuning, nanti besok teman-teman lewat situ lagi jadi dua tanaman kuning dan berikut-berikutnya menguning seluruhnya. Ini kemudian yang membuat sekarang kita lihat daun cabai itu kok nggak hijau ya, daun cabai itu warnanya kuning, tidak lagi hijau, itu karena penyakit daun keriting kuning disebabkan oleh TYLCV atau Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Penyakit ini kok namanya tomato, Pak? Ya, karena penyakit ini juga dapat menginfeksi tomato dan biasanya berarti penyakit ini, patogen ini bisa menginfeksi tomat dan berarti patogen ini pertama kali ditemukan di tomat. Makanya kemudian dinamai tomato. Gejalanya menguningnya tulang daun, tepi daun membelok ke atas dan ke bawah, itu yang kemudian disebut keriting. Daun menguning di bagian atas, daun mengeriting, dan tanaman jadi kerdil. Jadi kalau tanamannya masih kecil, kemungkinan tanamannya akan stuck di ukuran itu, tidak bisa tumbuh lebih besar. Kemudian tanamannya tidak akan menghasilkan. Walaupun belakangan kita mendapatkan beberapa varietas toleran, jadi varietasnya ini teman-teman tetap bergejala kuning, keriting, tapi paling nggak tetap bisa berbuah. Nah, sampai kita menemukan varietas yang betul-betul tahan, gitu ya, kita paling nggak bisa pakai varietas toleran itu. Nah, beberapa tetapi menyebabkan bunga dan buah rontok. Ya, buah yang tetap tumbuh itu biasanya mengalami malformasi, seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan atas, buahnya nggak normal bentuknya ya. Nah, penyakit ini itu ditularkan atau patogennya ini, Tomato Yellow Leaf Curl Virus ini ditularkan oleh serangga yang namanya Bemisia tabasi yang teman-teman lihat di foto sebelah bawah, warnanya putih, kecil sekali. Nah, untuk itu maka pengendalian yang dilakukan adalah mencegah hama-hama ini hinggap di tanaman kita, gitu ya. Dimulai sejak pembibitan. Nah, biasanya kan cabai ini dibibitkan dulu ya, baru dipindah tanam ya.
Tidak seperti jagung yang ditanam bijinya di lapangan. Kalau cabai itu kan biasanya dibibitkan dulu di tempat pembibitan. Atau kalau teman-teman pernah lihat, itu ada usaha-usaha pembibitan cabai. Jadi petani yang mau tanam cabai tinggal beli bibit-bibit cabai. Nah, di usaha-usaha pembibitan ini sudah seharusnya dilakukan pengamanan dari BMISA Tabasi dengan melakukan pembibitan dengan dikerodong, ya, menggunakan kain kasa atau kelambu agar tanamannya tidak dihinggapi oleh BMISA Tabasi yang kemungkinan membawa virus. Tempat persemaian yang terisolasi jauh dari lahan yang terserang penyakit, semai dilindungi dengan pestisida nabati, jadi selain dikerodongi bisa juga dengan mengaplikasikan pestisida nabati seperti daun mimba, sirsa, ekstrak tembakau, dan sebagainya. Penggunaan pestisida kimia boleh dilakukan secara bijaksana. Artinya gini, teman-teman, pengendalian penyakit ini nggak bisa pakai virusida gitu ya, nggak ada ya. Nggak ada. Yang kita kendalikan, karena ini disebabkan oleh vektor serangga, BMISA tabasi, maka yang kita kendalikan itu BMISA tabasinya. Maka pengendalian penyakit daun keriting kuning ini digunakan pestisida. Walaupun penyakitnya disebabkan oleh virus. Kenapa? Karena yang mau kita kendalikan adalah BMISA tabasinya. Sanitasi lingkungan dari gulma. Nah, jadi BMISA tabasi ini tidak hanya suka hinggap di cabai, tapi juga hinggap di gulma. Maka penting untuk kita mengendalikan gulma agar populasi BMISA tabasinya tidak tinggi. Ini gulma yang sering menjadi inang virus maupun inang BMISA tabasinya. Ya, ada beberapa yang menjadi inang virus dan vektornya, beberapa hanya inang virusnya, dan beberapa hanya inang vektornya. Ini harus kita kendalikan gulma-gulma ini ya. Meskipun begitu, yang lebih sulit adalah petani itu cenderung sulit atau enggan mencabut tanaman cabai yang terinfeksi. Padahal jika tidak ada tanaman yang terinfeksi di lahan, maka tidak ada BMISA yang menularkan, ya kan? Walaupun ada BMISA, tidak ada yang dia tularkan ya, karena tidak ada tanaman terinfeksi. Tapi sulit sekali untuk petani mencabut tanaman yang terinfeksi. Nah, beberapa pengendalian dengan kultur teknis ternyata sangat berguna, ya, yaitu dengan membuat tanaman barier berupa jagung hibrida sebagai barier. Jadi ditanam dengan sangat rapat. Teman-teman bisa lihat di foto kanan atas, itu adalah petanaman cabai ya dengan mulsa, dan di sekelilingnya mulai ditanam juga jagung. Nah, jagung ini nanti akan tumbuh seperti foto pada kanan bawah, seperti pagar. Ya, selain jagung juga bisa pakai orok-orok. Itu yang di foto sebelah kiri, itu dia pakai barier juga seperti pagar ya, itu dari orok-orok. Nah, tanaman barier ini punya 3 fungsi. Yang pertama menghalangi BMISA-nya masuk. Ada beberapa yang menyebutkan BMISA-nya itu begitu mau masuk ke lahan cabai kan harus melewati jagung ya. Nah, ketika dia hinggap di tanaman jagung, dia berhenti di situ karena merasa sudah cukup hidup di pertanaman jagung. Nah, untuk itu dia tidak lagi berpindah ke tanaman cabai. Jadi dia betul-betul jagung ini bisa menghentikan BMISA untuk masuk. Kuncinya adalah jagungnya ditanam rapat ya, dan dalam baris yang cukup banyak. Ini kalau lihat foto ini mungkin hingga 6 baris jagung. Ya, kita pernah lihat beberapa petani mencoba membuat barier, tetapi jumlah jagungnya hanya 1 baris. Tidak disarankan seperti itu, jumlah jagungnya harus tetap banyak. Menyediakan makan bagi musuh alami. Jadi jagung-jagung ini nanti juga sebagai tempat tinggal musuh alami, dan juga jagung dapat dipanen muda atau diambil bijinya ketika sudah tua. Jadi jagungnya pun itu juga bisa kita panen gitu ya. Nah, diketahui bahwa cara ini sangat ampuh dalam mencegah penyakit daun keriting kuning pada cabai ini ya. Jadi bisa dicoba.
Pengendalian sebaiknya didahului dengan monitoring untuk kutu putihnya ya, dengan melakukan pengamatan langsung atau dengan perangkap warna. Pengendalian dengan white oil atau insektisida berbahan aktif imidacloprid dilakukan mampu dapat menekan bemisia. Syaratnya penyemprotannya dilakukan pagi hari ya, di antara jam 6 hingga jam 10 pagi. Penyemprotan dilakukan dari sisi bawah daun karena kutu putih itu adanya di bawah daun cabenya, jadi tidak ada di atas. Jadi kalau teman-teman ke lapangan mau melihat bemisia, itu caranya ya teman-teman harus putar dulu daun cabenya karena bemisianya ada di bawah. Nah, bemisia ini kalau jumlahnya banyak, teman-teman, ketika orang lewat dia akan berterbangan seperti asap ya, terbang, ngebul gitu. Karena itu juga disebut sebagai kutu kebul. Karena begitu orang dekat tuh dia kayak terbang kayak asap gitu ya. Disebut juga dikenal dengan kutu kebul. Penggunaan pestisida insektisida harus sesuai dengan dosis anjuran karena kita tidak mau ada residu di buah cabenya. Ini beberapa bacaan yang sangat membantu, berguna untuk mempelajari penyakit pada tanaman cabai dan bacaan-bacaan lain tentunya ya. Demikian untuk ini kita masuk ke video berikutnya untuk pengendalian pada tanaman-tanaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.